tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini adalah hari spesial karena hadir bersama kita seorang hamba Tuhan, seorang pengajar firman, seorang gembala, tetapi juga seorang ketua sinode dari gereja-gereja yang jaringannya luar biasa dipakai Tuhan di Indonesia dan luar negeri daripada Sinode Gereja Bethel Indonesia. Kita sambut dengan hormat Pastor Dr. Rubin Adi Abraham. Kurang meriah dong, haleluya. Silakan Pastor Rubin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir dan melayani setelah masa pandemi. Beberapa tahun kita tidak bisa bepergian ke luar negeri. Dan tentu berterima kasih untuk Bapak Pendeta Lukas Kusuma dan Ibu untuk kesempatan yang telah dipercayakan. Siapa yang siap diberkati oleh firman? Boleh angkat tangan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Penyembahan yang Berkenan. Dalam ibadah kedua saya akan menyampaikan firman dengan judul Perang Dunia di Akhir Zaman. Jadi kita akan membaca peta zaman yang akan terjadi di depan kita. Saudara boleh hadir kembali atau saudara bisa mengikuti secara online untuk ibadah kedua. Tapi pagi ini firman Tuhan berjudul Penyembahan yang Berkenan. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai 7. Demikian bunyinya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepadanya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Amin. Saudara sekalian, Hizkia yang arti namanya adalah Yahweh adalah kekuatanku, menjadi Raja Yehuda, Israel bagian selatan dengan ibu kota Yerusalem pada tahun 729 sebelum Masehi sampai tahun 687 sebelum Masehi. Ayahnya adalah Raja Ahaz dan ibunya bernama Abi atau Abia. Hizkia adalah orang yang menjadi raja pada usia 25 tahun dan dia memerintah selama 29 tahun. Yang menarik, Hizkia adalah raja yang membawa umat Yehuda berbalik kembali kepada Tuhan. Mereka meninggalkan penyembahan kepada Baal, meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala, dan mereka mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi posisi Hizkia yang membawa Yehuda balik kepada Tuhan boleh dibandingkan dengan Nabi Elia yang pada zaman Raja Ahab di utara, di Israel, di Samaria, juga membawa orang Israel yang dulu menyembah berhala kembali menyembah kepada Allah. Saudara, Hizkia adalah raja yang menyaksikan penawanan kerajaan Israel utara dengan ibu kota Samaria oleh kerajaan Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi. Jadi Asyur menyerang bagian utara dan dia mau menyerang bagian selatan. Yang utara hancur karena tidak mau bertobat. Tapi yang selatan ini dipelihara oleh Tuhan karena mereka sungguh-sungguh menyembah Allah yang benar. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih melakukan pembedaan. Orang yang takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan akan ada pembedaan karena perlindungan Tuhan akan diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Nah saudara, saya melihat Hizkia adalah seorang penyembah. Orang yang
cinta Tuhan, orang yang takut Tuhan, walaupun dia tidak sempurna. Dan saya ingin ajak saudara untuk melihat apa dampaknya dari kehidupan yang menyembah Tuhan. Apa dampak yang kita akan alami kalau kita di tengah pergumulan persoalan tetap rajin beribadah, tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama, saudara sekalian, saya melihat penyembahan membawa transformasi rohani. Nah, saya percaya bahwa penyembahan bukan sekedar nyanyi-nyanyi saja. Tapi penyembahan adalah sikap hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Dan hidup semacam itu akan mempengaruhi keluarga, akan mempengaruhi lingkungan untuk juga menyembah Tuhan. Penyembahan akan membawa transformasi rohani. Tuhan memakai Hizkia untuk melakukan beberapa hal menurut ayat tadi. Dia memulihkan rumah Tuhan dan ibadah orang Israel. Jadi selama ini tidak ada lagi ibadah di rumah Tuhan. Bait Allah yang pernah dibangun oleh Salomo kosong. Imam-imam tidak lagi pelayanan karena bapaknya tidak suka beribadah. Tetapi Hizkia kembali melakukan ibadah di bait Allah. Dia menjauhkan penyembahan berhala. Dia menghancurkan patung Nehustan. Saudara tahu orang Israel ngomel terus di padang pasir. Lalu mati di patung ular. Tuhan bilang bangunkan sebuah patung tembaga. Orang yang melihat patung itu yang sakit akan sembuh. Yang mati akan hidup. Dan patung ini di kemudian hari ternyata menjadi pusat penyembahan. Mestinya yang disembah adalah Tuhan. Sekarang yang disembah adalah patungnya. Karena itulah dengan berani Hizkia memusnahkan patung yang pernah dibangun oleh Musa tersebut. Dia juga kembali merayakan hari Paskah yang sudah lama tidak pernah dilakukan oleh orang Israel. Saya melihat yang pertama, penyembahan sejati akan membawa transformasi rohani. Di mana kalau kita sungguh hidup takut akan Tuhan, kita akan jadi orang yang berani bersaksi. Kita akan membawa keluarga kita. Kita akan membawa lingkungan kita, teman-teman kita untuk mengenal Tuhan. Tidak menyembah mamon, berhala modern, materialisme, cuma hidup mengejar uang. Tetapi kita tahu kita perlu uang, tapi kita juga sangat membutuhkan Tuhan. Dibutuhkan orang-orang yang membawa kebangunan rohani bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Karena itulah penyembahan sejati, mentransformasikan kehidupan orang lain. Saudara, keluarga kami bukan keluarga Kristen sebetulnya asalnya. Orang pertama yang bertobat menerima Yesus adalah ibu dari nenek saya. Dia tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ada misionaris datang ke kota itu mengadakan ibadah. Dan dia datang ke gereja menjadi orang Kristen, dibaptis. Suaminya marah, anak-anaknya tidak suka. Tapi nenek tua ini selalu bercerita tentang Yesus kepada anaknya, kepada cucu-cucunya. Orang kedua dalam keluarga kami yang bertobat adalah ayah saya. Dan akhirnya satu demi satu anggota keluarga kami dan famili dekat, kira-kira 150 orang, sekarang semuanya jadi Kristen. Haleluya. 2 bulan yang lalu kami merayakan hari ulang tahun pernikahan Papa dan Mama saya di kota Surabaya. Anniversary yang ke-59. Tahun depan 60, saudara. Haleluya, Tuhan baik. Dan kami kumpulkan seluruh keluarga, hampir 100 orang datang dari berbagai kota, ada yang dari luar pulau dan sebagainya. Dan waktu kami duduk sama-sama, banyak yang jadi hamba Tuhan. Ayah saya 9 bersaudara, 5 orang jadi hamba Tuhan. Saya generasi berikutnya jadi hamba Tuhan, ada yang jadi hamba Tuhan di Jawa Tengah, ada yang di Bali, ada yang di beberapa tempat yang lain. Anak saya juga menjadi seorang hamba Tuhan dan dia dalam generasinya melayani Tuhan juga. Dan kami waktu kumpul itu mulai cerita tentang pekerjaan Tuhan, pelayanan. Dan kita bersyukur karena melalui keluarga kami, keluarga Abraham karena nama lengkap saya Rubin Adi Abraham. Melalui pelayanan saya, keluarga yang lain di berbagai kota, kita melayani banyak jemaat-jemaat Tuhan datang kepada Yesus. Dan kita dalam keluarga telah membaptis lebih dari 10.000 orang.
Tapi terus terang saudara, kita nggak bisa sombong, kita tidak bisa bermegah diri. Karena apa? Yang Tuhan pakai untuk mentobatkan seluruh keluarga, mulai dari seorang nenek tua sederhana yang buta huruf. Di batu nisannya di Kembang Kuning Surabaya ada tulisan, Oma yang tercinta, pelopor iman Kristen dalam keluarga kami. Kalau saya lihat batu nisan itu saya hampir menangis. Kenapa? Kalau di keluarga kami banyak yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Tuhan juga pada periode ini mempercayakan saya untuk menjadi ketua sinode dari Gereja Bethel Indonesia yang memiliki 20.000 pendeta, 6.600 gereja lokal di 27 negara, lebih dari 3 juta anggotanya. Saya tidak bisa berbangga diri karena yang Tuhan pakai adalah seorang nenek tua yang sederhana. Saya mau bilang, saudara bisa dipakai oleh Tuhan. Engkau bisa membuat sejarah dalam keluargamu. Kalau engkau punya anak, jangan hanya ingin anakmu jadi orang hebat, pengusaha sukses. Biar anakmu menjadi orang yang besar di hadapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh membawa seluruh keluarga. Bahkan orang-orang yang lain mengenal Yesus. Karena keberhasilan akan berakhir di lubang kubur. Tapi kalau kita membawa orang kepada Yesus Kristus, pahalanya kekal sampai selama-lamanya. Orang itu juga akan memiliki hidup yang kekal. Maukah kita dipakai Tuhan untuk menjadi penyembah sejati? Beribadah dengan benar, bukan sekedar nyanyi datang ke gereja. Tapi membawa transformasi rohani, membawa keluarga dan lingkungan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua saya lihat, penyembahan memberi kemenangan atas masalah. Kalau saudara baca dalam Yesaya 36-37, pada waktu itu kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib mengepung Yerusalem. Mereka beberapa tahun sebelumnya sudah memusnahkan Samaria atau kerajaan Israel di sebelah utara. Sekarang mereka mengepung kerajaan selatan yang disebut sebagai kerajaan Yehuda. Lalu Sanherib menulis surat yang disampaikan melalui utusannya yang intinya adalah begini. Jangan percaya kepada Allahmu. Allahmu memang pernah bilang, aku akan melindungi Yerusalem. Tapi lihat semua kerajaan-kerajaan yang ada, mereka sebut dalam tulisan itu termasuk Samaria, semuanya sudah kalah. Allahmu juga tidak akan bisa menolong kamu. Jadi udahlah, menyerah kepada kami. Jangan kamu melawan kami. Ketika Hizkia menerima surat itu, ini sikap yang dia lakukan. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15 dikatakan, Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, kalau engkau mendengar sebuah kabar yang tidak baik, bahkan ada orang-orang yang mengolok-olok Tuhan yang kita sembah, berdiam diri di hadapan Tuhan, bawa surat itu, bawa kabar itu di hadapan Dia, bentangkan di hadapan Tuhan. Dan Hizkia berkata begini, Tuhan, bukankah engkau yang berjanji untuk melindungi kami? Sekarang ada raja musuh yang mengolok-ngolok engkau dan berkata jangan percaya kepada Tuhan. Kamu jadi orang Kristen, katanya percaya Yesus, mana pertolongan Tuhan, mana berkat Tuhan, mana janji Tuhan. Udahlah tinggalin Yesus. Tuhan bukan saya yang berjanji, engkau yang berjanji memelihara, memberkati, melindungi. Sekarang raja ini mengolok-ngolok aku dengan surat tersebut. Rupanya raja ini salah alamat Tuhan. Jadi aku bawa ke rumahmu, aku bentangkan. Ini bukan surat, ini surat bukan untuk saya. Ini surat untuk Tuhan. Tolong Tuhan baca. Dan biarlah Tuhan yang berperkara melawan raja ini. Bapak Ibu, pernahkah engkau satu kali menerima surat dari bank? Dan kemudian waktu saudara baca tagihannya, waduh kaget banget. Sekian ribu US dollar. Waduh, uang dari mana untuk bayar ini?
Kita baca itemnya yang ada. Lalu kita mikir, rasanya kok saya nggak pernah ya beli barang-barang ini. Kenapa kok tagihannya banyak banget? Waktu kita teliti lagi, ternyata nama alamat pengiriman itu ternyata bukan nama kita. Nama tetangga sebelah rumah kita. Rupanya tukang pos salah kirim. Jadi apa yang kita lakukan? Nggak usah stres, nggak usah bingung. Itu bukan urusan kita. Yang harus menyelesaikan adalah tetangga kita. Maka dengan tenang kita bawa dan bilang, tetangga ini surat buat kamu, ini bukan buat saya. Kalau orang menghina saudara, kalau masalah datang dalam hidup saudara, bawa masalahmu, bentangkan di rumah Tuhan. Tuhan, bukankah Engkau yang berjanji untuk menolong aku? Tolonglah aku ya Tuhan, biar Engkau yang berperkara, bukan aku dengan kekuatanku yang terbatas, tapi Engkau dengan kekuatanmu yang tanpa batas. Dan ayat 35, Tuhan berkata, aku akan memagari dan menyelamatkan kota ini. Kalau Tuhan janji, Dia pasti akan tepati. Tuhan juga berjanji kepada saudara hari ini, aku akan memberkati engkau, aku menyertai engkau, aku membuka jalan bagimu. Karena engkau adalah anakku, aku akan mengasihi engkau dan menyatakan mujizat. Saya mau katakan saudara yang datang dengan masalah, kalau engkau hari ini berdoa kepada Tuhan, engkau pulang, masalahmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Ada mujizat yang akan terjadi bagi setiap orang yang percaya. Mari katakan, dan juga yang di online boleh ketik, aku percaya mujizat. 1, 2, 3. Aku percaya mujizat. Sekali lagi, 1, 2, 3. Aku percaya mujizat. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Apa tindakan Tuhan? Alkitab kemudian berkata, Tuhan menyuruh seorang malaikat untuk membunuh 185.000 pasukan musuh. Ayat 36 bilang begini, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Saudara, Tuhan itu punya malaikat jutaan, besar sekali jumlahnya. Padahal satu orang malaikat bisa membunuh 185.000 orang yang bersenjata lengkap. Betapa hebat kekuatan malaikat. Satu malaikat 185.000 orang mati. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dilindungi oleh pelayanan malaikat. Alkitab berkata bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang benar. Kalau berkemah enggak sendirian, tapi rombongan. Tapi saya mau bilang, cukup satu malaikat, masalahmu yang banyak. Mungkin 185.000 jenisnya, kalaupun ada, semua akan diselesaikan Tuhan. Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita kuat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tembok Yeriko yang besar runtuh karena Tuhan hadir. Dan saya mau bilang begini, masalahmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Pergumulanmu yang paling hebat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Saudara, di Bandung selain gereja yang kami sudah gunakan bisa nampung hampir 3.000 orang kalau full. Kami juga sedang membeli sebidang tanah seluas 2 hektar di daerah Sumarekon, Bandung, dan akan membangun satu gereja baru lagi di sana. Dan juga ada museum Alkitab modern, museum kisah-kisah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, supaya terutama generasi muda bisa melihat semuanya itu dan mereka mengenal Alkitab secara lengkap dalam waktu yang singkat. Kami juga bikin teater, mau niru yang di Lancaster, begitu saudara sekalian. Haleluya. Biayanya besar sekali, ya ratusan juta, melampaui kekuatan kami. Tapi saya lakukan terus, izinnya sudah hampir keluar, doakan mudah-mudahan beberapa bulan ke depan izin keluar dan kita akan segera bangun. Nah saudara sekalian, tapi kebutuhan dana yang besar itu kadang-kadang membuat kita bingung. Karena setiap bulan sekian miliar yang kita harus bayar untuk tanahnya, belum untuk pembangunannya. Beberapa waktu yang lampau,
kita punya kebutuhan untuk segera membayar kira-kira 20 miliar lebih, saudara. Kira-kira 1,5 juta US dollar. Waduh, saya pikir dari mana dananya? Kita berdoa, saya ajak keluarga doa, anak menantu berdoa bersama-sama. Dan Tuhan buka jalan. 2-3 hari kemudian ada seorang pengurus dari gereja kami ingin ketemu saya, didoakan di rumah. Lalu kemudian dia cerita dia sedang punya satu proyek dengan pemerintah. Kalau ini tembus maka itu omsetnya besar sekali. Dan dia bilang tolong doakan saya Pak. Karena saya punya nasar janji iman. Begitu proyek ini bisa jalan saya akan menabur 5 miliar rupiah untuk pembangunan di Sumarekon. Bulan depannya dia transfer sejumlah uang tersebut. Karena apa? Tuhan membuka jalan sehingga dia terima proyek tersebut. Haleluya. Nah tapi kan kebutuhannya 20 miliar lebih. 2-3 hari kemudian setelah saya ketemu dengan orang tadi yang memberi janji iman. Ada yang tanya, ini kebutuhan untuk bangun Museum Alkitab modern masih sisa berapa? Wah masih ratusan miliar saya bilang. Ya, tapi yang paling dekat berapa? Ya 20 miliar lebih saya bilang. Terus dia bilang gini, saya tidak sebut nama saudara. Tapi dia bilang, boleh nggak saya sumbang tapi bukan pakai uang. Saya mau sumbang logam mulia, emas murni. Ya boleh saja saya bilang. Saudara beberapa hari kemudian saya ketemu dan di tangan kiri saya mengangkat 5 kilogram emas murni. Dan di tangan kanan saya 7 kilogram emas murni. Jumlahnya 12 kilogram emas murni. Kami jual dan kami bayarkan untuk semuanya itu. Siapa yang rindu mendapatkan pengurapan emas murni hari ini? Haleluya. Dalam nama Yesus diberkatilah engkau oleh Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Seorang malaikat mengalahkan 185.000 orang. Kita nggak usah perang. Ada masalah-masalah, bentangkan surat itu. Bentangkan masalahmu di rumah Tuhan. Kalau Tuhan mengutus satu orang malaikat saja, selesai masalah kita. Kita akan melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Karena penyembahan akan memberikan kemenangan atas masalah. Yang ketiga, penyembahan membawa kesembuhan ilahi. Alkitab berkata dalam 2 Tawarik 32 ayat 24, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Hizkia sakit di usia 39 dan hampir mati. Tapi dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Menangis, mencucurkan air mata, memohon belas kasihan Tuhan. Dan di ayat 5 Tuhan menjawab, telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjangkan umur hidupmu 15 tahun lagi. Umur Hizkia waktu sakit 39 tahun. Tapi karena diperpanjang 15 tahun, maka dia baru mati umur 54 tahun. Mengapa doanya dikabulkan oleh Tuhan? Perhatikan apa yang Tuhan bilang. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Saudara mungkin ada yang bilang, saya udah doa tapi rasanya Tuhan tidak mengabulkan doa saya. Sudahkah engkau berdoa sambil menangis dan mencucurkan air mata? Kapan terakhir kali engkau berdoa dengan menangis? Kapan terakhir kali engkau berdoa dengan mencucurkan air mata? Menangis artinya tanda keseriusan hati. Tuhan, aku sungguh-sungguh tidak berdaya, aku tidak mampu, tolonglah aku Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan, tapi mataku tertuju kepadamu. Orang yang menangis, hatinya sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan. Dan kalau engkau berdoa kepada Tuhan sambil menangis, bukan air mata buaya, bukan air mata buatan, tapi air mata yang keluar dari hati yang hancur. Tuhan itu dekat dengan orang yang hancur hatinya. Kalau engkau sudah lama berdoa, tapi belum ada jawaban doa, berdoalah hari ini dengan sungguh-sungguh.
Berdoalah hari ini dengan segenap hati. Berdoa sambil mencucurkan air mata. Mujizat ajaib akan terjadi. Tandanya di ayat 8, Tuhan bilang begini, aku kasih tanda bahwa aku akan menyembuhkan engkau. Biasanya jarum itu bergerak, bayang-bayang jam, zaman dulu kan belum ada arloji, tapi bayang-bayang matahari itu bergerak ke depan, maju. Tuhan bilang, aku tarik mundur. Waktu itu kan selalu maju ke depan, saudara. Gak pernah waktu itu maju ke belakang. Tetapi Tuhan adalah pencipta waktu. Dia bisa melakukan apa saja. Ditarik 10 tapak ke belakang. Itu kira-kira mundur 40 menit. Tuhan bisa memajukan, Tuhan bisa memundurkan. Karena dia Allah yang luar biasa. Penyembahan yang berkenan kepada Tuhan akan mendatangkan mujizat. Kalau hari ini kau sungguh memuji Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, bahkan sampai menangis dengan mencucurkan air mata, mujizat masih bisa terjadi. Kesembuhan, pemulihan, berkat dilimpahkan. Tuhan perpanjang 15 tahun lagi. Saya berdoa, umurmu diperpanjang, berkatmu diperpanjang, kebaikan Tuhan diperpanjang dalam hidup saudara. Di Bandung saya mengembalakan jemaat dan ada tim pastoral namanya Pendeta Joko Prihanto. Sekian tahun yang lampau ketika istrinya melahirkan anak yang pertama, saudara sekalian, ternyata prematur, baru 7 bulan. Sehingga sekitar 1 bulan lebih harus dirawat di inkubator di rumah sakit. Setelah 1 bulan lebih maka dibawa untuk pertama kalinya ke rumah dan mereka tentu sangat senang sekali. Tapi waktu disusui sore harinya, biru muka bayi itu. Seperti nggak bisa bernapas, dilarikan lagi ke rumah sakit. Dokter lari masuk ke ruangan tindakan. Setelah sekian lama, seorang dokter dengan baju putihnya keluar dan tanya, mana pak ayahnya? Pendeta Joko datang dan berkata, saya ayahnya. Kenapa dokter? Maafkan kami pak, kami sudah sungguh-sungguh berusaha. Tapi anak Anda sudah tidak tertolong. Waduh, anak pertama prematur di inkubator, hari pertama datang pulang ke rumah, dibawa lagi meninggal. Nangis dia ada bersama dengan istrinya, kebetulan orang tuanya juga lari datang ke rumah sakit. Dan dia menghadap tembok, dia bilang, Tuhan, Engkau maha kuasa. Kalau Engkau berkenan perpanjangkan umur hidup anakku. Lagi dia doa dengan hancur hati. Tiba-tiba dokter yang masih ada di sana mendengar ada teriakan bayi di ruangan tindakan. Langsung dia lari. Dia lakukan tindakan sebagainya. Dan kemudian muncul lagi. Anak Bapak hidup kembali. Haleluya. Anak itu sekarang udah remaja, saudara. Mulai melayani dengan teman-temannya. Saya bilang Tuhan pasti akan pakai dia. Iblis berusaha untuk membunuh dia, tapi nggak bisa karena Tuhan punya rencana yang lebih besar. Kalau kita percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berapa bulan lalu saya sedang makan di Plaza Indonesia, sebuah mall di Jakarta. Dan setelah makan anak saya bilang, Pi jangan langsung pulang ya, kita jalan-jalan sebentar nurunin perut katanya. Saudara, jadi kita jalan-jalan. Karena kalau saudara pernah ke Plaza Indonesia kan barangnya bagus-bagus, branded semua, mahal-mahal. Jadi kita lihat-lihat saja saudara sekalian. Nah sampai akhirnya mungkin 10 menit saya bilang udahlah cukuplah kita pulang aja. Ya udah, jadi kita belok ke kanan ke satu lorong untuk pergi menuju ke satu jalan untuk menuju ke tempat parkir. Tiba-tiba ada yang panggil nama saya, Pak Rubin katanya. Saya menengok, siapa ya? Mengenali wajah orang sekarang agak sulit saudara, karena pakai masker kan. Dia copot maskernya, dia bilang, orang tua saya dari Tasikmalaya, tempat saya dibesarkan. Dan nama saya ini, oh ya saya ingat. Saya tanya, kamu sekarang tinggal di mana? Oh saya di Jakarta, di daerah ini. Sudah punya anak belum? Saya bilang, oh kita udah 7 tahun lebih menikah, belum punya anak. Tiba-tiba saya digerakkan Tuhan, mau gak saya doain? Oh mau dong katanya. Mau doain di mana? Udah di sini aja saya bilang.
Kita juga nggak kenal sama orang yang lewat. Mereka juga nggak kenal kita. Udah saya doa tumpang tangan dalam nama Yesus. Bulan depannya dia cari nomor WA saya dan ketemu hanya untuk mengucapkan terima kasih. Beberapa hari yang lalu saya pergi ke dokter. Istri saya dinyatakan positif hamil. Allah mendengar doa orang yang sungguh berseru kepada dia. Yang keempat, saudara sekalian, saya melihat bahwa penyembahan membawa pemulihan melalui pertobatan. Alkitab mencatat setelah Hizkia sehat, sukses, dia berubah. Dia menjadi sombong. 2 Tawari 32 ayat 25-26. Tetapi Hizkia tidak tahu berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Waktu datang rombongan Raja Babel, dia pamerkan semua harta yang dia miliki. Tuhan tidak suka kepada orang yang suka pamer semacam itu. Dan Tuhan bilang lewat Yesaya, semua yang kau tunjukkan kepada utusan Raja Babel satu kali akan diangkut semua ke Babilonia. Karena kerajaan selatan Yehuda bukan dihancurkan oleh Asyur, tapi dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau engkau diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, diberkati Tuhan, jangan pernah sombong. Ingat dari mana kita berasal. Kita orang biasa, kita orang sederhana. Kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan. Dan kalau ada orang baru yang datang, jangan saudara tekan. Jangan saudara gosipkan. Saudara mesti bantu. Engkau harus jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang susah. Karena itulah ciri orang Kristen sejati. Saudara, Hizkia menjadi sombong. Seharusnya ketika utusan raja datang dan berkata, kami dengar kamu sakit hampir mati, tapi sekarang sembuh dan kami dengar ada mujizat. Ini kan kesempatan bersaksi, saudara. Kalau engkau diberkati bukannya sombong, tapi engkau harus bersaksi, harus cerita tentang Tuhan Yesus. Sebab ketika saudara bersaksi, nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan disenangkan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Seperti pemazmur kita harus berkata, bagaimana akan kubalas segala kebajikan Tuhan kepadaku. Tuhan menegur Hizkia yang sombong. Untungnya Hizkia merendahkan diri sehingga hukuman Allah ditunda pada zamannya. Dari sini saya melihat pertobatan membawa pemulihan. Kalau Tuhan menegur kita, jangan keraskan hati, tapi seperti Daud kita bertobat. Karena di dalam 2 Tawari 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Tuhan akan memulihkan. Seorang penyembah sejati ketika sadar dia berbuat dosa, dia tidak mengeraskan hati, tapi dia bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biar hati kita ditemukan selalu lembut di hadapan Dia. Dan poin terakhir yang saya mau sampaikan sebagai konklusi adalah ini. Seorang penyembah sejati mestinya tidak memaksa Tuhan untuk mengikuti rencana atau ambisi diri pribadi kita. Tapi seorang penyembah sejati akan berkata, biar kehendakmu yang terbaik, yang terlaksana. Kenapa saya berkata demikian? Karena Hizkia doa dengan segenap hati. Dan akhirnya Tuhan bilang, aku perpanjang 15 tahun lagi. Dan ketika dalam injury time, dalam waktu perpanjangan itu, Hizkia punya anak, namanya Manasye. Dan ternyata dia menjadi raja di usia 12 tahun, berarti dia lahir pada perpanjangan waktu di tahun yang ketiga daripada kehidupan Hizkia tersebut. Manasye ini memerintah 55 tahun dan menurut Alkitab dia adalah raja yang sangat jahat, paling jahat di Yehuda. Kalau yang di atas di
utara itu yang paling jahat Ahab dan Isabel, yang di bawah Manasye. Tuhan tahu, kalau aku perpanjang umur hidupmu, kamu akan punya anak, jahatnya luar biasa. Tapi karena manusia doa, Tuhan berkata, kamu punya free will, aku kabulkan. Jadi kalau dia mati usia 39 itu Hizkia, dia nggak akan punya anak raja yang sangat jahat. Saya mau bilang begini, kita harus berdoa sama Tuhan. Tapi selepas itu kita berkata, Tuhan biar kehendakmu yang terbaik terjadi. Amin saudara. Boleh 3 menit terakhir Pak? Ya. Saya mau tutup dengan sebuah ilustrasi. Biar cita-cita Tuhan yang terlaksana dan bukan cita-cita kita. Karena yang paling tahu yang terbaik bukan diri kita. Yang paling tahu yang terbaik adalah Tuhan. Kita harus berdoa dengan segenap hati. Tapi jangan memaksa Tuhan untuk mengikuti rencana kita. Di sebuah hutan ada 3 pohon. Pohon pertama punya cita-cita. Kalau aku ditebang, aku ingin dijadikan kotak perhiasan. Orang simpan emas berlian di sana. Setelah dia ditebang, ternyata dia dijadikan sebagai tempat makanan hewan. Domba, kambing, makan dari tempat itu. Dia bilang, aduh kenapa Tuhan kejam, cita-citaku tidak terlaksana. Tetapi beberapa waktu kemudian, Maria dan Yusuf datang melahirkan anak di dalam kandang itu. Dan anak itu kemudian ditaruh di kotak makanan hewan yang lebih dikenal dengan nama palungan. Akhirnya kayu itu sadar, ternyata Tuhan punya rencana yang lebih baik. Aku tidak dijadikan sebagai kotak perhiasan, tetapi harta yang paling berharga, juru selamat dunia, telah datang ke dunia dan diletakkan dalam palungan hidupku. Pohon yang kedua punya cita-cita. Kalau aku ditebang, aku ingin jadi kapal saudagar. Aku akan pergi kemana-mana dengan orang-orang kaya. Tetapi setelah ditebang, dia dijadikan sampan kecil, perahu kecil di mana nelayan miskin mengangkut ikan-ikan dan bau amis ada pada perahu tersebut. Dia bilang, nasibku sial sekali, rencanaku berantakan semuanya. Sampai satu kali Yesus datang di Danau Galilea, dan dia meminjam perahu tersebut, perahu Simon, untuk mengajar orang banyak dengan berita Injil dan orang diselamatkan. Sadarlah kayu yang kedua, ternyata saudagar di atas segala saudagar telah menggunakan hidupku untuk membawa kabar baik kepada manusia yang terhilang. Bagaimana dengan yang ketiga? Cita-cita dari pohon ketiga adalah, saya tidak mau ditebang. Saya mau menjadi pohon yang paling tinggi menjulang. Dan aku ingin semua mata memandang kepadaku. Ternyata dia ditebang juga saudara. Dan setelah selesai ditebang, penebangnya kehabisan ide mau dijadikan apa. Jadi dibiarin saja jadi kayu gelondongan yang tidak terpakai. Dia bilang, aduh nasibku sial sekali. Aku tidak dijadikan apa-apa. Hidupku sia-sia. Satu kali Yesus harus dibawa ke Golgota untuk disalibkan di sana. Dan prajurit Roma melihat ada sebuah kayu di sana yang belum pernah dipakai. Dia minta Yesus mengangkat kayu salib itu, membawanya ke Golgota. Dia dipalang di sana. Semua mata memandang kepada pohon kayu itu. Bukan karena pohonnya yang hebat, tapi karena ada seorang juru selamat dunia yang tersalib di sana. 3 pohon, 3 cita-cita, semuanya berantakan. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Jangan gampang kecewa kepada Tuhan. Kalau rencanamu tidak jadi, Tuhan punya agenda yang lebih baik. Batalkan agendaku, batalkan rencanaku ya Tuhan, kalau itu bukan yang terbaik. Tapi biar kehendak Tuhan yang terbaik terjadi dalam hidupku. Karena itulah ciri seorang penyembah yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari kita bangkit.